Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya sementara ini sampai saat ini, em, yang pertama bantu-bantu yang di rumah barangkali ya. Apakah itu ngepel pekarangan yang basah karena hujan, bantu-bantu juga jemur. Kalau masak mungkin saya mempercayakan ke istri gitu ya. Oh gitu ya. Terus di samping itu juga saya menciptakan kebugaran sendiri gitu ya. Kegiatan apa? Antara lain pagi-pagi pulang sholat subuh jalan-jalan mungkin sekitar berapa kilo ya, mungkin 2 kiloan lah mungkin ya, pulang pergi ya. Itu setiap hari ya setelah sholat subuh? Hampir setiap hari kalau jalan kaki. Nah kalau sepeda 2 hari sekali lah mungkin rutin. Keliling Kuningan aja gitu ya. Dari rumah ke Siliwangi muter pulang lagi gitu ya. Asal berkeringat aja gitu. Rekreasi berolahraga. Iya betul. Dari 94 sampai 2021 mungkin sekitar 27 tahunan gitu ya. 7 tahun? Iya. 27 tahun di SMA 1. Masih ingat pertama kali ke SMA 1 siapa yang ditemui? Guru, kepala sekolah, siapa? Kebetulan tahun 85 kan saya ngajar di sini juga gitu ya. Pernah di sini? Pernah ngajar di sini, jadi ya banyak yang masih kenal gitu ya. Di antaranya mungkin Pak Hendi, Pak Yayat, Pak Ajas gitu ya. Bu Isna ini udah pada kenal gitu. Tapi mungkin yang paling utama ya Pak Haji Yayat mungkin ya, karena beliau waktu itu bagian kurikulumnya mungkin ya. Iya. Bang, sebelum ke SMA 1 itu pernah di mana dulu? Saya mengajar di Bogor, tepatnya di SMA Negeri 1 Jonggol. Itu dapat SK di sana atau honor di sana? Iya, dapat SK-nya di sana. Kan dulu tahun 85 mengajar di sini nggak honor gitu ya. Nah, dapat SK-nya di SMA Negeri 1 Jonggol Bogor. Testing atau diangkat sejenis dari honor daerah atau bagaimana, atau mungkin jalur khusus gitu? Iya. Itu mungkin program kedinasan, kan dulu saya D3 gitu ya. Nah sebelum lulus itu ada sejenis pemberkasan gitu ya. Ada sejenis pemberkasan untuk dijadikan PNS. Nah saya ngisi, alhamdulillah tempatnya di SMA di 1 Jonggol Bogor gitu. Berapa tahun berarti? 9 tahun. 9 tahun. 85 sampai 94. Kenapa pindah ke sini? Itu keinginan sendiri atau emang dipindahkan? Dalam hati saya ingin mengabdi di daerah sendiri gitu ya. Iya, kalau Jadi alumni juga, alumni SMA 1 kan? iya, alumni terus pernah menghonor juga. Jadi saya punya keinginan, saya ingin pindah nih, ingin mengabdi di daerah sendiri gitu ya. Walaupun di sana ya alhamdulillah murid-murid saya di sana pada sukses juga alhamdulillah gitu ya. Iya. Kalau nyambih ke sekolah lain tidak barangkali ya. Cuma ya justru karena tugas tambahan itu, saya waktu itu kalau tidak salah minimal jadi wakase kurikulum tuh 5 periode gitu ya. 5 periode. Barangkali mohon maaf, bukan saya sombong atau ria gitu ya, atau mepatahan wajah kameri lah gitu ya. Barangkali 3 hal yang sebetulnya itu saya lakukan dari dulu gitu ya. Yang sekarang bahkan terkenal dengan istilah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu ya. Nah, kerja keras kita jangan kendor lah. Dalam situasi apapun kita harus kerja keras, baik mencari ilmunya gitu ya, baik mempersiapkan untuk mengajar besok dan sebagainya, tuh kita harus kerja keras. Karena terutama SMA Negeri 1 Kuningan kan siswanya siswa pilihan gitu ya.
Jadi mereka harus kita layani dengan semaksimal mungkin. Lalu kerja cerdas, ini juga ya berdasarkan pengalaman saya juga waktu dulu ada anak yang pernah saya marahi habis-habisan gitu ya. Ternyata setelah keluar sukses gitu ya. Nah sejak itu saya punya pendapat bahwa anak itu tidak bisa dilihat dari kekiniannya gitu ya. Jadi kalaupun mereka sekarang kelihatan nakal, ke depan belum tentu gitu ya. Salah satu contoh ada anak yang berinisial A. Dia pernah saya marahi karena di kelasnya ngobrol terus gitu ya. Saya marahi di kelas itu. Ternyata dia setelah lulus SMA dia diterima di Unpad gitu ya. Di Unpadnya ternyata dalam waktu 4 tahun selesai gitu ya. Setelah keluar dari Unpad dia testing ke CPNS diterima lagi gitu ya. Dan yang sekolahnya termasuk anak yang mungkin dikategorikan nakal oleh guru tertentu. Hampir semua guru mencap dia nakal lah gitu ya. Bahkan temennya yang teman perempuannya yang waktu itu mendukung saya memarahi dia, sekarang jadi istrinya gitu ya. Cantik anaknya gitu. Itu jadi kita harus betul-betul cerdas dalam pembelajaran. Jangan membeda-bedakan lah anak ini cerdas, anak ini tidak, atau anak ini nakal. Harus kita layani sesuai dengan kondisinya gitu ya. Kerja ikhlas mungkin itu yang paling utama gitu ya. Kita berangkat ke sekolah dengan tujuan ingin mencerdaskan anak-anak gitu ya. Kita harus ikhlas dalam situasi apapun, harus mementingkan kepentingan anak gitu. Kita harus ikhlas meninggalkan, kadang-kala di kantor ada apalah misalkan, itu saya berusaha semaksimal mungkin masuk tepat waktu, keluar tepat waktu gitu ya. Bahkan ada satu hal yang paling berkesan buat saya gitu ya. Angkatan lama lah gitu ya. Ketika saya mau masuk kelas, mereka sudah menghitung gitu ya. 1 gitu ya. 2 gitu ya. 3 saya udah di pintu gitu ya. Nah pas saya masuk, woi begitu. Itu berkesan sekali gitu ya. Jadi pertama mereka seolah tidak mempunyai beban gitu ya tentang kehadiran saya di kelas gitu ya. Padahal kan pelajaran matematika yang saya pegang bisa dikatakan pelajaran yang menakutkan gitu ya. Tapi alhamdulillah Senang gitu ya mereka senang, semangat gitu ya. Dan ketika saya masuk mereka sorak dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah sampai saat ini banyak anak-anak yang berkesan lah gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.